Jadi sekarang udah nggak pernah ketemu ya? Berapa lama udah nggak ketemu? Ada 6 bulan. Informasi terakhir ketika saya bertemu dengan Asep di jalan itu, dia itu sudah mulai seperti orang linglung, kayak orang pao. Jadi dia itu kayak orang seperti sukmanya itu diambil satu. Ketika diolesin, dep 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 dep, itu jantung saya itu berdebarnya sangat kencang banget. Sampai ini saya bingung, ini jantung saya kenapa? Ya, itu adalah ilmu yang katanya bisa memikat lawan jenis kamu. Dia hanya menggunakan celana pendek segini. Dia tidak memakai baju. Dan tiba-tiba dia tiba-tiba seperti orang senang. Dan gak tahu kenapa ini senangnya ini beda. Seakan-akan dia senang ingin mendapatkan uang. Dan benar, ketika Mbah ini berkata seperti itu, si Asep langsung menerima banyak uang. Tiba-tiba uangnya ini ada 1 karung di bawah lemari tidur. Kalau kamu tidak melakukan berhubungan badan dengan si jin, kamu bakalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Terima kasih Anda selalu bersama kami. Hari ini Mang Ai dan tim akan mengantarkan lagi kisah nyata seseorang yang dialaminya di masa hidupnya. Ini di depan kita ada seorang anak muda. Kita kenalan dulu ya. Namanya siapa nih? Erlan, Mas Erlan usianya berapa Mas Erlan? 23. 23 ya, masih muda. Profesi? Masih sekolah? Ngedit video sama foto-foto aja. Ngedit video? Iya. Oh, ngedit video untuk di YouTube? Bukan, jadi kayak ada jasa-jasa gitu, nanti saya yang ngeditin gitu. Wah, luar biasa ya. Nah, Mas Erlan ini punya pengalaman tahun 2000 berapa? 20. Tahun 2020 ketika masa pandemi ya. Iya. Masa pandemi, jadi kondisi ekonomi sedang lemah, melakukan pesugihan, tapi bukan Mas Erlan ya. Bukan. Mengantarkan temannya melakukan pesugihan kawin dengan jin atau bersetubuh dengan jin, gitu ya? Iya. Iya nganter, tapi saya juga malah kena batunya juga. Kena gitu. batunya juga. Iya. Ini tempatnya di mana nih? Masih di Cirebon. Masih di Cirebon. Nah, boleh nggak tempat kejadiannya nanti dieksplor oleh Mas Haris? Boleh. Bisa, masih ingat tempatnya? Masih ingat. Oke, kita undang dulu Mas Haris nih ya. Mas Haris, coba, katanya dia mau nunjukin tempat eksplornya. Coba ditanya kisahnya gimana ini? Oke, Mas Elan, sebelumnya saya mau nanya, itu lokasinya banyak sosok apa kebanyakannya? Pada saat itu sih kejadiannya bermula jam 12 malam ya. Itu sih sebenarnya awalnya tuh saya nggak bisa ngelihat ya, cuma bisa merasakan aja. Tetapi ketika teman yang mengatakan ini, yang saya lihat ketika saya dibuka mata batin itu, dan saya itu melihat sosok ular, tetapi tingginya ini sepohon kelapa, gitu. Nah, kalau lokasinya sendiri, misalkan ya kalau lokasinya sendiri saya explore, apakah bisa maksudnya? Bisa berarti. Masih ingat lokasi ritualnya? Masih ingat. Berarti saya bisa explore situ ya? Iya, bisa. Nah, saya mau nanya lagi satu lagi. Itu yang identiknya selain sosok ular yang
tingginya sepohon kelapa itu apalagi Mas? Oh, ada ini yang sangat menurut saya unik, mungkin uniknya ini karena jarang. Dan itu kuntilanak tapi rambutnya ini selantai. Oh selantai gitu, ngegebiar gitu. Iya. Selantai. Jadi ketika dia terbang ini rambutnya itu terbang kayak tali gitu tuh. Oh. Melayang-layang gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya Sobat MM. Nanti kita akan explore lokasinya, pantau dan pantengin juga channel Malam Mencekam Explore, karena nanti kita akan live explore di lokasi yang Mas Erlan bilang. Dan jangan lupa juga kita akan giveaway, bagi-bagi kaos dari Malam Mencekam. Nanti kita akan live dari awal sampai akhir, pantengin terus di akhir acara. Pokoknya ikutin terus dari awal sampai akhir. Nanti di akhir acara kita akan bagi-bagi giveaway kaosnya. Nah, jadi begini model kaosnya ya Sobat MM ya. Nah, ini model kaosnya seperti ini. Jadi nanti pantengin terus Malam Mencekam Explore, karena kita akan giveaway kaos dari Malam Mencekam. Pantengin kita dari awal sampai akhir, karena di akhir kita akan giveaway kaosnya. Pokoknya tonton sampai akhir baru kita akan kasih kaosnya Sobat MM. Oke. Sobat MM, setelah mendengarkan kisah dari Mas Erlan ini, langsung cus ke Malam Mencekam Explore ya. Nanti Haris dan timnya akan melakukan eksplorasi ya. Bisa nanti Mas Erlan ikut ya ke tempat penelusuran? Bisa. Ditemani Mas Harisnya. Ya, nanti saya juga perlu Mas Erlan ke sana juga ya. Oke, makasih. Sobat MM, tadi sudah Mas Haris hadir, akan hadir di penelusurannya dengan Mas Erlan. Jangan lupa untuk tonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Malam Mencekam Explore. Dan saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Erlan. Silakan. Ya, awal mula kisah itu ketika 2020 pas pandemi Covid itu, saya itu kan lagi nyari-nyari kerja. Saya sudah keliling-liling nyari kerja, itu belum juga dapet. Di sini teman saya ini ngomong gitu ke saya. Ngomong itu via telepon. Namanya tuh Mas Asep. Jadi Mas Asep ini nelpon ke saya, "Lang, ada di mana? Saya pengen main ke rumah," gitu. Nah, saya itu pada saat itu lagi ada di rumah, posisinya siang. Itu setelah saya pulang dari ngelamar kerja di situ, gitu. Nah, setelah dia telepon itu dia pengen main ke rumah gitu. Oh ya udah, kesini aja. Saya ada di rumah kok. Sesampainya dia di rumah, dia itu datang ke saya ngobrol. Gimana Lan? Kabarnya? Ya baik, sehat gitu. Ada job nggak? Job apa? Ya apa aja lah, yang penting saya bisa kerja. Nah pada saat itu dia itu lagi mengalami krisis ekonomi, kesulitan gitu. Karena pandemi ya. Iya. Sempat saya juga berpikir gini, kita sama-sama belum dapat kerja kok gitu. Iya saya juga bingung, apalagi saya dikejar-kejar utang gitu. Akhirnya saya tuh bertanya ke dia, emang utangnya berapa? Waduh, kalau disebutin mungkin kamu nggak sanggup gitu. Oh itu yang ngebuat kamu sampai sekarang belum dapat kerja gitu. Apa nih utang apa? Pinjol? Ya salah satunya itu pinjol dan juga utang ke tetangga. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mengobrol panjang juga dengan dia, hingga saya itu menelpon teman saya gitu. Ini ada yang mau curhat gitu. Oh kenapa? Ya ini mau curhat soal ekonomi, krisis ekonomi. Emangnya kenapa bisa kayak gitu? Ya biasalah urusan problem rumah tangga gitu, dia jawab. Oh yaudah baik, saya ke sana gitu. Nah itu tuh posisinya masih di rumah saya. Dan ketika itu saya tuh naik motor kan berdua sama teman saya ini ke
teman saya lagi. Ini saya samarin namanya Mas Budi gitu. Nah saya ini pergi ke Mas Budi ini gitu. Akhirnya saya bertemu dengan Mas Budi di situ. Nah ketika bertemu ini teman saya tuh ngobrol dengan Mas Budi. Gini J, saya tuh lagi kesulitan ekonomi. Saya tuh pengen banget punya uang, tapi saya pengennya cepat gitu. Makanya di situ dia bingung maksudnya cepat tuh gimana. Ya apa aja lah, yang penting saya tuh punya uang. Tetapi ingin banget gitu, ingin melunasi hutang-hutangnya dia, karena dia tuh dikejar-kejar gitu. Sampai ada kalimat dari kata-kata si Asep itu yang mengatakan, apakah ada kerja cara dengan gaib gitu. Lalu teman saya itu jawab, maksudnya gimana ya? Ya gak apa-apalah, apapun pekerjaannya yang berhubungan dengan setan lah, jin lah, ataupun pesugihan lah, atau apa, saya gak apa-apa. Apapun resikonya, yang penting saya bisa melunasi hutang saya. Itu lontarkan Mas Asep itu. Dia bingung. Ini kita bertiga ini sama-sama bingung mencari solusinya gitu. Apa yang terbaik buat ketiganya gitu. Sampai pada waktu dimana saya ini sudah pulang ya. Pulang. Ketika saya pulang, dia itu masih berpikir. Si Asep ini masih berpikir gimana caranya melunasi hutangnya. Karena satu sisi dia mempunyai keributan gitu. Jadi dia itu banyak banget keributan dengan problem istrinya, bahkan juga tetangga-tetangganya. Ini yang ngebuat dia ini tambah pusing. Setelah itu dia berpikir lagi gimana caranya, dan sempat juga dia telepon saya lagi. Lan, gimana Lan? Ini saya pusing Lan. Utang saya harus dibayar, soalnya kalau enggak rumah saya disita. Saya jawab, waduh saya juga gak ngerti ya, saya bingung. Lagian kamu utang banyak banget Ji. Wah saya juga gak tahu kalau ini bakalan seperti ini. Di satu sisi lain, istrinya ini marah-marah. Marahnya ini karena si Asepnya ini mempunyai hutang yang sangat banyak tanpa istrinya itu tahu. Ya dipakai buat foya-foya. Jadi si Asep ini kerjaannya ini ngedugem, mabok, judi. Jadi uangnya tuh habis ke situ. Sampai pada saat ada debt collector ke rumah untuk menagih BPKB motor. Sampai bingung di situ. Itulah yang membuat istrinya itu salah paham dengan si Asep gitu. Dan pada saat itu juga saya ini agak sama-sama bingung juga. Maksudnya kok jadinya kayak gini? Kenapa kok larinya ke saya gitu? Sedangkan saya nggak ngerti apa-apa. Makanya di situ saya udah mulai nggak ada hubungan gitu. Pada saat itu sempat itu 3 hari itu lost contact saya dengan dia gitu. Setelah 3 hari itu dia ke rumah saya lagi untuk menjual-jual barang-barang yang dia punya dengan harga murah gitu. Mas, Lan, ini saya mau jual kamera nih. Sok ambil aja berapa. Bahkan juga dia minta pinjam uang ke saya untuk melunasi si motor yang digade itu. Dan akhirnya dia buntu di situ. Dia tidak mempunyai jalan keluar sampai akhirnya si Asep ini memutuskan pergi ke yang katanya mbah lah, atau bisa dikatakan dia ini bisa menganukan pesugihannya itu.
itu sebelum ke TKP itu teman saya ini yang si Budi ini udah ngasih tahu dulu bahwasannya jangan melakukan karena berakibat fatal. Saya pun begitu bilangnya, lebih baik kamu cari kerja, nggak apa-apa kamu mempunyai hutang, yang penting kamu bisa melunasi hutang dengan cara yang halal daripada kamu melakukan ini. Dan setelah sampainya saya bertiga ini ke tempat yang katanya mbah yang bisa melakukannya itu, saya dipertemukanlah dengan si mbah ini, dengan Mas Asep dan Mas Budi gitu. Nah pada saat itu kita tuh belum melakukan, si Asep ini belum melakukan pesugihan. Dia lagi-lagi masih ditanya apakah kamu yakin dengan cara pesugihan itu. Si Asep ini berkata, apapun resikonya saya bakal tanggung, walaupun itu berbahaya. Nah disitulah saya berpikir keras, apakah saya ini mundur. Saya nggak mau ikut-ikutan lagi di situ pada saat itu. Cuman posisi saya ini nebeng itu saya itu dibonceng. Jadi saya tuh nggak bisa pulang karena posisinya dari kota ke sana itu lumayan jauh. Naik motor ada 1 jam gitu. Dan itu posisinya malam. Makanya itu yang ngebuat saya, ya saya nunggu aja lah, nggak apa-apa gitu. Nah sesampainya saya di lokasi tersebut, si mbah itu bertanya, kenapa Mas Asep ini ingin melakukan pesugihan gitu. Ya karena saya banyak hutang pak. Problem saya banyak pak. Saya ini pusing. Saya harus melunasi hutang yang banyak banget karena menyangkut sertifikat rumah, dan kalau tidak dibayar saya bisa kehilangan rumah saya. Mas Erlan itu mendengarkan ya? Iya, itu posisi saya. Ada Mas Erlan di situ. Ada di situ. Saya sebagai pendengar waktu itu. Lalu pada saat itu saya nggak habis pikir sama si Asep ini, karena perlakuan dia ini sudah di luar batas kewajaran manusia pada umumnya. Karena secara nalar aja dia rela melakukan apa saja demi uang ini. Dan saya itu sempat berkata, wah udah sebaiknya kamu pulang aja, lagian saya gak yakin sama yang begini-begini. Itu ucapan saya yang membuat si kakek ini agak marah ke saya pada saat itu. Loh maksudnya gimana? Kok masa gak percaya? Sebenarnya dunia misteri itu, dunia gaib itu ada. Kalau Mas tahu, iya memang ada. Tetapi kalau soal pesugihan saya gak percaya. Itu kata saya. Yaudah gini aja Mas, saya kasih pembuktian ke Mas bahwasanya memang benar-benar ini ada. Saya diajak keluar lapangan dan gak jauh dari rumah si kakek ini gitu, untuk meminta pembuktian. Pembuktiannya ini bisa dibilang nggak umum sih gitu. Akhirnya saya pun di situ dengan Mas Budi dan Mas Asep dan si mbah itu ke lapangan itu. Ketika melakukan pembuktian, saya ini bertiga kan, dan si kakek ini, dan ada temennya kakek. Dia ini yang mengasih saya ini minyak. Jadi saya itu dapat minyak segini, minyak kayak roll-rollan gitu, yang bisa ditempel-tempelin gitu. Dan itu 3, isinya nggak banyak, tetapi saya dikasih coba, ini kamu tes, kalau memang ini benar-benar ampuh. Dan saya dites, kamu jaraknya di sini ya, Mas Budi kamu di sini ya. Ya, kita nih berdua nih saling berhadap-hadapan, tetapi dengan jarak 5 meter.
Yaudah, udah mulai ya. Kamu oleskan minyak ini ke hidung kamu. Akhirnya saya membuka, lalu saya olesin ke sini. Lalu kamu olesin lagi ke dua alis kamu. Nah, setelah itu kamu membaca keyakinan kamu. Kamu yakin dulu. Yaudah, saya udah yakin ya. Ini Mas Budi dengan saya ini jaraknya jauh. Tetapi ketika minyak itu dibuka dan dibacakan apa saya nggak tahu itu. Ini tiba-tiba dia ini, maksudnya Mas Budi dan saya ini jantungnya itu berdebar. Dan seakan-akan ini kayak orang takut. Takut dalam artian gini. Kok jantung saya berdebarnya kencang banget? Yaudah, mau bukti? Nih, saya tunjukin. Ketika diolesin, dep 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 dep, itu jantung saya itu berdebarnya sangat kencang banget. Sampai ini saya bingung, ini jantung saya kenapa? Ya, itu adalah ilmu yang katanya bisa memikat lawan jenis kamu. Gitu. Ini saya buktiin ke kamu bahwasanya yang saya kasih ke kamu itu memang benar-benar nyata. Gitu. Dan setelah saya hidup kembali, dan itu saya udah gak karuan. Itu kepala saya jadi pusing, jadi sempat agak geleyengan. Geleyengan itu kayak muter-muter. Buminya ini kayak muter-muter. Padahal saya posisinya lagi berdiri gitu. Dan ketika saya mulai sadar, ini nih saya tiba-tiba badan saya ini seperti digerakkan sendiri ke Mas Budi ini. Jadi si perantara saya ini seakan-akan saya ini cewek dan si Mas Budi ini cowok. Ini saya jalan ini, saya tidak mau menggerakkan kaki tetapi jalan sendiri ini saya. Itu yang membuat saya ini agak geleng-geleng pada saat itu. Kok bisa cuma dengan diolesin minyak saya bisa jalan sendiri gitu. Maksudnya saya itu tidak ingin bertujuannya menyamper dia gitu. Tetapi seakan-akan saya ini dikendalikan. Lalu si Mbah ini menjawab, ya itu adalah salah satu pembuktian dari saya bahwasanya memang yang kamu bilang ini sesuai dengan saya ingin menunjukkan ke kamu. Dan pada saat itu juga si Asep ini nambah yakin ke si Mbah itu bahwasanya dia ingin sekali melakukan pesugihan gitu. Dan seiring waktu berjalan, tiba-tiba ketika saya masuk lagi ke dalam rumahnya si Mbah itu, saya ini sudah diperlihatkan dengan kemewahan rumah si Mbah. Ini ukiran bangku-bangku ini kalau kayak gini sih masih dibilang standar. Ini waktu saya main ke rumah Mbah itu, ukirannya ini seperti emas, gede-gede banget gitu. Dan ini sempat saya pegang juga, ini katanya besi-besinya ini mahal gitu. Dan ketika saya dikasih di jamuan minum, itu cangkirnya ini terbuat dari emas gitu. Ketika saya ngobrol, Abah kerjanya apa? Ya saya sebenarnya cuman beginilah kehidupan saya. Abah punya usaha? Enggak punya. Saya cuman ngobatin orang, saya cuman membantu orang, dia bilang gitu. Ketika pada saat itu saya dikejutkan dengan ini, bingkai. Bingkai itu ada uang-uang zaman dulu. Dan uang itu saya ngelihat matanya uang-uang itu kayak kedip-kedip. Dan pada saat itu juga si Mas Asep tambah yakin bahwa
saya pengenlah melakukan pesugihan. Yaudah gini aja, kamu sudah benar-benar yakin, kamu terima akibatnya, terima resikonya. Saya tidak bertanggung jawab di sini. Yaudah nggak apa-apa, yang penting gimana caranya saya bisa melunasi hutang saya. Gampang. Besok malam, pada saat itu malam Kamis, besok malam kamu kesini lagi. Kamu siapin apa yang saya minta gitu. Nah pada saat itu saya ini cuma menjadi pendengar di belakangnya gitu. Nah si ininya itu di depan, Mas Asep gitu, ngobrol depan-depanan. Ya udah, siapkan apa yang saya minta. Apa aja? Pertama, kamu harus siapin lilin merah yang gede-gede 7. Kedua, bunga 7 rupa. Yang ketiga, kamu harus nyiapin si mangkok tapi kamu yang bawa. Nanti si bunga itu dimasukin ke mangkok tersebut dengan ada isi air. Dan yang keempat ini, kepala kebo gitu. Lalu si Asep menjawab, gimana caranya saya bisa mendapatkan kepala kebo dengan 1 malam? Yang gak mau tahu, yang penting kamu cari kepala kebo itu. Katanya kamu ingin kaya. Yaudah, akhirnya si Asep ini bingung nanya ke saya, Lan, cari kepala kebo di mana? Wah, ya saya nggak tahu. Kalau urusan itu saya nggak ikut-ikutan. Kamu ngobrol aja langsung. Kalau saya di sini cuma dengerin aja lah, gitu. Akhirnya dikasih clue sama si mbah itu. Kalau kamu ingin mendapatkan kepala kebo, coba kamu ke daerah Wetan. Di situ ada persinggahan rumah yang gubuk, tetapi di situ ada kebo. Dan kamu nanya aja gitu. Dan yang kelima ini darah, tapi darahnya tuh darahnya ayam. Kalau ayam pada umumnya ini kan ayam biasa. Nah yang dia gunakan ini ayam yang semuanya udah hitam, ayam hitam. Ya, yang dipakainya ini cuma medianya darah, cuma 3 tetes. Gitu. Akhirnya si Asep ini menyetujui. Nah, sebelum dia menyetujui, dia itu dikasih gambarannya gini. Jadi setelah kamu melakukan ini, apa yang kamu minta itu bakal terlaksana, dan apa yang kamu inginkan ini bakal tercapai. Itu dikasih obrolan manis dulu gitu. Dan ini kita berbahasa ngobrol manis ya, Mas Asep. Ini kita coba pikir-pikir dulu. Kalau Mas Asep dalam 1 hari atau dalam 2 hari Mas Asep tiba-tiba punya uang banyak, mau buat apa gitu. Akhirnya si Mas Asep ini, wah ya saya langsung traktir teman-teman saya ini gitu. Saya langsung bayar hutang saya bisa menafkahi istri saya. Jadi saya bisa hidup enak. Ya bagus. Lalu si Mas Asep itu menengok ke saya, ke pandangan saya. Lan, kamu kalau misalkan kaya, kamu mau buat apa? Wah, saya nggak ikut-ikutan. Udah kamu ambil aja uangnya gitu. Ya udah gini aja Lan, nanti kalau saya kaya, saya beliin kamu mobil. Ah, enggak. Karena menurut saya ini udah salah jalan gitu. Dan pada saat itu juga si mbah ini mengasih gambaran lagi. Jadi ngasih clue ini kita berbahasa ngobrol pahit ya.
gitu. Saya jelasin pahitnya. Jadi kalau kamu tidak melakukan berhubungan badan dengan si jin, kamu bakalan diteror. Kalau jam 12 malam pada malam Jumat kamu tidak melakukan bersetubuh dengan jin, kamu akan dikejutkan si jin ini menengok di depan kamu. Jadi setiap aktivitas kamu si jin ini selalu ada dan kamu selalu dibayang-bayangi gitu. Dan kalaupun kamu tidak membuat dia bahagia, si jin ini maksudnya tidak bisa memuaskan, kamu tidak akan dapat gitu. Akhirnya ketika dia diceritakan seperti itu, apakah ada lagi Pak pantangan dan juga yang dilarang? Ada. Dia bilang, kamu akan dibenci istri kamu kalau kamu si ini sampai tahu gitu. Apa yang kamu lakukan ini jangan sampai istri kamu ini tahu. Maksudnya yang dilakukannya ini secara dia ini kerja atau kemana ini dia melakukan apa tuh istrinya jangan sampai tahu. Kalaupun tahu, ini yang bakalan terjadi di keluarga kamu. Setelah waktu berlalu, disitulah mengiyakan saya ingin pesugihan gitu. Nah pada saat itu juga saya sudah pulang. Jadi setelah obrolan itu selesai, kami bertiga pun pamit pulang. Dan si Asep pulang ke rumah, dan saya pun begitu. Lalu sesampainya di rumah, si Asep ini ngobrol dengan saya lewat via telepon. Lan, ini saya udah yakin banget. Besok anterin lagi ke sana. Wah, sendiri aja. Gitu. Udah, anggap aja kamu ini ngojekin saya. Saya kasih uang 200.000, tapi kamu anterin saya. Karena saya nggak ada motor, motornya lagi digade gitu. Wah, yang lain aja. Kalau soal ini saya nggak mau ikut campur. Kamu mau duit gak? Lumayan 200.000. Nah pada saat itu saya ini berpikirannya hanya karena uangnya ini. Ya udah nggak apa-apa gitu. Besok saya antar ke sana. Nah sesampainya besok pada saat malam Jumat itu, saya lagi-lagi saya, Mas Budi ini dan Asep ke rumah si kakek tersebut lagi. Sesampainya di sana, si Asep sudah menyiapkan sesajen yang dia bawa dengan perlengkapannya dan juga kepastian dari ini sudah yakin bahwa dia ingin melakukan pesugihan. Di situ saya mulai terkejut. Sebelum memasuki pesugihan itu, saya ini sempat dirasuki. Tiba-tiba ini badan saya ini berat, seperti mengangkat pikulan berat 1 ton. Dan ketika dilihat oleh teman saya ini, sosok genderuwo yang ada di belakang saya pada saat itu sebelum melakukan pesugihan. Seiring berjalannya waktu kemudian, dia sudah yakin. Oke, kalau yakin kita langsung ke tempat kejadian perkara tersebut. Diajak tuh, saya bertiga ini diajak ke tempat yang
ingin dituju. Ketika saya diajak, saya ini dikasih lihat dengan jalanan yang jauh dari warga. Akses warga ini jauh banget. Di situ saya cuman dikasih lihat ada pohon-pohon doang. Pohon bambu yang sangat banyak. Dengan tengah-tengahnya ini blong. Jadi posisinya ini tengah blong. Sayut-sayut si pohon bambunya ini kayak menghalangi gini. Jadi bentuknya gini. Rimbun. Ya, itu banyak banget pohon-pohon lain-lainnya juga seperti pohon ilalang gitu. Tetapi yang sudah tidak terpakai gitu. Nah, sesampainya saya di sana, saya ini sempat aneh, badan saya ini aneh. Bang, saya ini berbicara dengan si Budi. Bang, tolonglah. Ini saya nggak mau kesini. Ini kayaknya saya udah nggak kuat badan saya. Udahlah, nggak apa-apa. Lagian kan saya yang nameng. Kamu nggak akan kenapa-napa di sini kok. Gitu. Udahlah, pulang aja. Kalau kayak gini caranya saya pulang aja. Shh, tenang. Santai aja. Aman. Akhirnya ketika saya dikejutkan lagi dengan si kakek itu membaca mantra, dan saya itu nggak tahu mantranya itu apa. Dan ketika dimulai itu kan jaraknya jauh 10 meter. Ini yang nonton ini saya, Budi, dan teman saya yang satunya ini. Dan si Asep ini di jauhan, dan itu saya tidak tahu. Saya hanya mendengar suara-suara saja. Ketika itu saya di situ mulai gemeteran badan saya. Dingin. Padahal posisinya ini tidak habis hujan. Ketika itu juga saya diperlihatkan dengan sosok ular. Dan yang tingginya ini sepohon kelapa. Berwarna hitam dan coklat. Dia itu, si ular ini jalan di antara si pohon-pohon bambu, melilit. Lan, kamu lihat apa? Enggak bang, enggak apa-apa. Udah, saya tahu. Ular kan? Iya. Gitu. Sesaatnya saya disuruh ke tempat Mas Asep itu. Tiba-tiba ini Mas Asep udah telanjang. Dia hanya menggunakan celana pendek segini. Dia tidak memakai baju. Dan tiba-tiba seperti orang senang. Dan gak tahu kenapa ini senangnya ini beda. Seakan-akan dia senang ingin mendapatkan uang gitu. Dan yang saya kejutkan lagi ketika si mbah itu pergi, ini yang tiba-tiba ada sesajen daun-daun bunga 7 rupa, air, dan juga darah. Di sampingnya si kepala kebunnya itu udah gak ada. Akhirnya saya disuruh menjauh karena saya akan berinteraksi langsung dengan si kuntilanak itu. Akhirnya si mbah ini berinteraksi dan saya itu tidak tahu interaksinya bagaimana. Saya hanya dikasih kejutkan lagi dengan suara kuntilanak gitu. Yang katanya kuntilanak itu adalah calon istri si Mas Asep yang ingin bersetubuh dengan dia gitu. Dia mulai terbang dan saya di situ udah nggak kuat
karena pikiran saya udah kemana-mana. Udah bang, saya cabut aja. Udah saya nggak kuat. Akhirnya saya lari. Saya jatuh di situ. Dan saya jatuhnya itu tepat di mana ada darah. Darah, bintik-bintik darah itu yang ada di deket muka saya. Dan akhirnya si Bang Budi ini memanggil saya. Udah Lan, aman, kamu aman. Udah, kita lanjut lagi ke TKP yang tadi. Setelah itu yang si kuntilanak yang rambut panjang ini datang, dia itu hadir. Dan itu melakukan ijab kabul dengan si Asep. Melihat ya? Kalau saya ini ngelihat tetapi tidak melihat sosoknya, tetapi saya lihat ini ketika si Asep berjabat tangan, seakan-akan dia itu sedang ijab kabul itu. Dan di sebelahnya ini temennya Mbah sebagai saksi wali, dan mbahnya ini ada di depannya ini. Jadi seakan-akan memang benar itu tuh pernikahan. Sontak kejadian itu saya langsung kaget, karena yang saya tadinya tidak pernah mengalami kejadian aneh, dan ini saya melihat apa yang saya lihat di depan mata saya sendiri. Dan sesudahnya dia berjabat tangan itu, dia itu kayak senang dia sudah selesai, dan dia itu jalan sendiri ke dekat pohon bambu, seakan-akan dia itu memegang tangan. Padahal ini tidak ada orang gitu, tapi dia ini seperti memegang tangan sesuatu gitu. Ya pada saat itu juga saya mulai aneh juga dengan perlakuan si Asep ini, karena menurut saya ini sudah di luar nalar pada umumnya manusia. Ini yang saya nggak habis pikir juga, kenapa si Asep ini mau mengajak saya ke tempat yang saya ini awam, saya ini nggak ngerti apa-apa itu. Dan sesudah itu selesai ini dalam artian oke, kita sudah selesai. Dan saya ketika ngelihat jam ini udah jam 3 pagi. Dan ketika saya cabut dari lokasi itu dan saya kembali ke kediamannya Mbah itu, dan Mbah itu berkata, tunggu saja, besok lihat apa yang terjadi. Maksudnya gimana Mbah? Kata Asep. Ya sudah, kamu lihat aja apa yang akan kamu terima. Dan benar, ketika Mbah ini berkata seperti itu, si Asep langsung menerima banyak uang. Tiba-tiba uangnya ini ada 1 karung di bawah lemari tidur di situ, di rumah. Pada saat itu juga Asep, Budi, saya ini udah mulai lost kontak, karena si Asep ini nggak tahu kemana. Tetapi yang saya dapat info ini, Asep selalu masih melakukan yang aneh-aneh. Dia selalu menghabiskan uangnya dengan judi, dengan mabok, dengan cewek. Selang beberapa bulan kemudian, saya dapat kabar itu bahwasanya dia sudah melunasi hutang-hutang dia. Lalu dia datang ke rumah saya kembali. Lan, sekarang kita udah bisa bayar utang gih. Kemarin saya ini mungkin gak bisa bayar hutang, karena saya tahu kayak gituan, jadi akhirnya saya bisa hidup enak gitu. Ya kita sih cuma maywul baik,
hati-hati, ini kata saya. Jadi kamu semua yang nanggung resikonya gitu. Ketika di situ si Asep ini pergi dari rumah saya. Ketika sudah lost kontak ini, dikejutkan dengan yang tiba-tibanya anaknya sakit. Dan saya nggak ngerti ini sakitnya kenapa. Tiba-tiba ini anaknya ini sakit panas. Anaknya ini berusia masih 12 bulan. Dia nelpon saya, "Lan, ada di mana? Ini anak saya sakit. Kayak kejang-kejang, Cah." Wah, saya nggak tahu tuh. Coba aja dibawa ke dokter atau ke puskesmas. Udah, Lan, tapi ini aneh. Aneh gimana maksudnya? Matanya ini merah. Gitu, melotot. Wah, yang bener. Iya, cepet, kamu ke rumah saya. Wah, enggak lah, saya takut. Saya takut yang begitu-begitu. Wah, terus gimana ya? Akhirnya Asep itu mulai sadar bahwa dia yang pernah melakukan pesugihan dengan cara bersetubuh dengan jin itu memang tidak baik, dan bahkan itu yang membuat hancur rumah tangga, dan bahkan hampir saja nyawa anaknya itu hilang. Cuma gara-gara kelakuan si Mas Asep itu. Ketika mulai malam, si Asep ini datang ke rumah saya dengan nada ekspresi yang begitu lontar. Dor. Lang. Bangun. Ini gimana nih? Ini makin kacau. Makin kacau gimana? Wah, wis lah. Kalau begini caranya, wah Isun, saya nggak mau ke tempat yang kemarin. Wah, ini kacau sih. Itu setelah 4 bulan. Wah, kacau ini parah. Gimana maksudnya? Ya pokoknya saya nggak. Kalau kamu lihat sendiri ini fatal. Dan saya tuh sempat dikasih tahu lewat pembicaraan saja, tidak dikasih perlihat gitu apa maksud tujuan fatalnya ini gitu. Ketika saya ngobrol dengan itu, dia cuma berkata, "Ya udahlah, yang penting saya gimana caranya seperti semula. Saya nggak mau lah pesugihan gitu. Ini anak saya tiba-tiba kejang-kejang. Dan istri saya melihat di kamar saya si Asep ini ada rambut panjang. Itu yang membuat si istrinya ini curiga bahwa dia melakukan sesuatu. Dan si istrinya ini mempunyai pikiran lain bahwa dia ini nih selingkuh gitu. Makanya ini yang membuat istrinya ini marah-marah. Akhirnya selang beberapa hari kemudian, saya dan yang kemarin itu ke sana disuruh lagi ke tempat si Mbah tadi. Sesampainya di sana, saya dan Asep dan Budi dan teman saya satu lagi ini ngobrol ke Mbah. "Punten Mbah, ini saya gak mau kayak gini lah. Ini hidup saya udah mulai kacau gara-gara melakukan pesugihan dan bersetubuh itu. Memang saya sempat kaya, tapi hanya hitungan bulan, cuma 2 bulan. Memang saya sempat foya-foya dari hasil uang tersebut, tapi uangnya tidak bisa digunakan untuk yang bermanfaat. Lagi-lagi uang itu habis untuk yang tidak-tidak, seperti mabok,
seperti judi. Kalau utang udah dibayar. Ya, utang sudah dibayar. Akhirnya Simba cuma berkata, kamu bisa memulihkan atau bisa membuat kamu ini menjadi lebih baik. Ya udah bah, gimana caranya? Kamu harus menceraikan istri nyata kamu. Itu baru jalan keluar. Wah, tapi saya nggak mau. Itu hanyalah jalan satu-satunya. Tapi kenapa seperti ini, bah? Ya karena kamu sudah menikah, kamu sudah punya ikatan dengan si jin itu. Akhirnya dia bingung di situ. Apakah saya kembalikan saja uangnya? Nggak bisa. Itu sudah perjanjian di awal. Apa yang kamu minta akan dituruti dan apa yang kamu inginkan akan dilaksanakan. Sontak si Asep ini kaget. Dia ini bingung. Apakah ingin menceraikan istri nyatanya? Apakah dia ingin berbuat yang tidak-tidak? Dan akhirnya si Asep ini benar. Dia memutuskan untuk memisahkan atau mencerai istrinya pada saat itu. Dan selang berapa bulan kemudian si Asep ini telah sadar bahwa yang dia lakukan itu tidak baik. Dia sempat minta maaf ke keluarga saya juga bahwa dulu apa yang saya pernah perbuat itu sangat tidak baik untuk dilakukan. Dia minta maaf ke keluarga saya, bahkan ke tetangga-tetangga saya, ke kerabat-kerabat saya dan teman saya juga. Lalu dia memutuskan untuk ngojek. Dia sadar, setelah dia sadar, akhirnya apa yang dia punya itu, rumah-rumahnya ini dijual untuk mengasih timbal balik ke istrinya. Dia tidak punya apa-apa selain motor, dan akhirnya dia sekarang ngontrak dengan berkecukupan yang seadanya gitu. Dan setelah hari begitu berlalu, saya ini diberi kabar. Ini saya sempat lost kontak juga kan dengan si Asep ini. Saya ini dikasih tahu ke orang pintar yang katanya dia ini bisa nyembuhin. Si orang pintar ini ngomong ke saya gini, "Lan, tolong badan kamu dibersihin." Maksudnya gimana? Itu badan kamu ada sesuatu. Apa? Ada. Ini sama halnya sangkut pautnya dengan teman-teman kamu. Apa? Pokoknya ketika kamu yang bertiga itu ke sana, ke TKP, kamu harus ke saya minta diruqyah. Dan saya ini bertiga itu diruqyah dengan yang waktu itu ke TKP. Ketika saya ingin diruqyah, dan benar malamnya ini ketika saya mimpi, ini mimpinya ini sama. Tiga-tiganya ini sama. Saya mimpi di mana saya ini melihat teman saya ini jatuh dari jurang. Dan apa yang saya ceritakan saya ini dilakukan juga dengan si teman saya, bahwa mimpinya ini sama, masuk ke dalam jurang juga. Dan ini 3 orang ini mimpinya sama semua. Itu siapa aja? Saya, si Budi, sama si teman saya ini yang satunya. Siapa itu? Ada Irfan. Bukan Asep. Bukan.
dia ini yang bisa ngelihat gitu. Dan ini mimpinya sama semua. Apa maksud si tujuan mimpi itu? Pada saat itu saya dibersihkan satu-satu untuk diruqyah. Sebelum diruqyah dia menjelaskan bahwa di badan kamu ini ada sosok ular yang tingginya sepohon kelapa dan itu berwarna hitam coklat. Lalu orang pintar ini ngomong ke saya, "Lan, kamu tuh habis dari mana? Itu di badan kamu tuh ngelilit. Maksudnya gimana?" "Wah, kamu mainnya jauh-jauh." "Wah, saya nggak paham." "Udah gini aja, itu badan kamu dibersihin. Kalau kamu nggak dibersihin, selamanya hidup kamu bakalan flat, datar." "Maksudnya gimana?" "Ya hidup kamu begitu-begitu terus kalau kamu nggak dibersihin." Ya udah, akhirnya di situ saya untuk memutuskan dibersihin semua tiga-tiganya. Dan yang saya aneh, ketiga-tiganya ini dirasuki dan diintilin dengan ular yang sama, tetapi dengan model beda-beda kecil. Ada yang besar, ada yang kecil, tetapi dengan warna yang sama, hitam coklat. Itu. Pada saat itu saya ketika dibersihin badannya, ketika mau ditarik, ini kan yang narik kan dari belakang. Pas saya ditarik, ini yang rasanya sakit, ini seperti orang dicabut nyawa. Saya ini sebelumnya nggak pernah ngerasain sakit yang sesakit-sakitnya orang sakit. Dan ketika saya ditarik dari belakang, set, itu jantung saya ini seperti diibaratkan. Jadi ketika saya diambil si ularnya ini, ada duri yang menyantol di perut saya dan duri itu ditarik sekenceng-kencengnya. Itu yang saya rasakan pada saat saya diruqyah. Dan pada saat itu juga saya mulai bersadar diri juga bahwa apa yang saya lakukan sebenarnya juga termasuk yang tidak baik juga gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk lost kontak sama dia, si Asep ini. Ya, kami bertiga ini lost kontak. Jadi saya menutup pertemanan dengan dia. Akhirnya saya tidak berhubungan lagi dengan dia. Dan katanya sampai sekarang dia masih ngojek gitu. Itu yang saya dapat informasi terakhir ketika saya bertemu dengan Asep. Di jalan itu dia itu sudah mulai seperti orang linglung, kayak orang pao. Jadi dia itu kayak orang seperti sukmanya itu diambil satu gitu. Dan pada saat itu juga saya memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan dia karena memang apa yang dia dulu pernah lakukan dan menurut saya juga itu tidak baik, itu juga saya tidak lakukan gitu. Dia mengakui kesalahannya dengan cara dia meminta maaf kepada teman-temannya, termasuk ke si Budi, ke si Irfan, dan sampai sekarang dia sudah melunasi hutangnya dan sudah menjalani hidupnya seperti biasa kembali gitu. Tetapi dengan jarak gitu. Maksudnya saya ini sudah tidak berteman dengan dia, saya ini sudah tidak ini dengan dia. Tetapi kalau ketemu ini ya biasa saja gitu. Tetapi untuk masalah yang lain tidak gitu. Jadi sekarang udah nggak pernah ketemu ya? Berapa lama udah nggak ketemu? Ada 6 bulan. 6 bulan, masih baru berarti ya? Iya, masih baru. Kondisinya seperti orang linglung.
Iya, sampai sekarang dia seperti orang linglung gitu. Ini Mas Erlan nggak tahu cara pemutusan hubungan dengan pesugihan tadi, nggak ada cerita ya, Kalau untuk ke situnya saya nggak dapat dengar kabar. kabar karena saya sudah memutus dari situ gitu. Anaknya selamat. Anaknya selamat tapi dibawa sama istrinya Ya. gitu. Yang saya mau tanya, waktu dia dapat kepala kerbau itu dari mana? Sedangkan kepala kerbau kan harganya mahal ya. Mm-mm. Itu dari mana? Dia cuma ngasih syarat itu, dia cuma dapat dari gubuk dan nggak tahu itu, saya nggak tahu juga dapat info dari mana. Tiba-tiba itu dia sudah menyiapkan kepala kerbau saja. Bukan beli. Nggak tahu kalau untuk cara dia beli ataupun apa, saya nggak ngerti. Ketika saya sudah bertemu dengan dia, dia sudah menyiapkan kepala kerbau tersebut. Sedangkan kita tahu kan kepala kerbau harganya bukan murah ya. Satu buah kerbau itu bisa puluhan juta harganya. Ya Gitu itu ya. dia makanya Jadi nggak ada info di situ ya. nggak ada. Jadi hanya kekayaannya hanya berapa bulan? Bisa dikatakan sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Cuma ada hitungan 7 bulan. Kurang lebih 7 bulan. Iya. Dan yang satu lagi saya mau tanya, waktu itu kan nggak melihat kuntilanaknya. Mm-mm. Itu cerita si Asepnya ke Bukan Asepnya yang cerita, tapi teman saya yang bisa indigo ini, yang dikatakan bisa indigo. Oh, Ya dia cerita. menceritakan ke saya bahwa di situ tuh ada sosok kuntilanak. Makanya dia ngomong ke saya gitu. Oke. Mas Erlan, terima kasih nih, kisahnya sangat menarik sekali. Nanti akan ada penelusuran oleh Haris ya di Malam Mencekam Explore. Mm. Mudah-mudahan Mas Erlan bisa mengantar tempat pesugihan tersebut ya. Mm. Masih ingat tempatnya kan? Masih ingat. Sobat MM, jangan lupa untuk menyaksikan penelusurannya di Malam Mencekam Explore. Jadi setelah mendengar cerita ini langsung ke Malam Mencekam Explore ya. Sudah ditunggu oleh Haris dan Mas Erlan untuk melakukan penelusurannya. Siap. Begitu saja kisah dari Mas Erlan, kisah nyatanya. Terima kasih Mas Erlan. Saya Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.